Oke, yang pertama yaitu future perfect tense. Nah, apa sih future perfect tense ini? Jadi, tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan sudah selesai sebelum waktu tertentu di masa depan. Jadi, fokusnya adalah hasil yang akan selesai di masa depan. Nah, keterangan waktu yang biasanya mengikuti tenses ini yaitu by tomorrow, by next week or by next year, by the time, before, in 2 hours, by 9 p.m. tonight, and etc. Nah, sekarang kita pindah ke rumus untuk di kalimat positifnya, yaitu rumusnya adalah subject plus will have plus verb 3. Nah, pada tenses ini kita menggunakan will have plus verb 3. Jadi tenses ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan akan selesai sebelum waktu tertentu di masa depan. Nah, sekarang kita ke contoh sentence-nya. Untuk contohnya yaitu I will have finished my homework by 9 p.m. So, I sebagai subject plus will yang artinya akan plus have berarti to be, finished sebagai verb 3, and homework sebagai objek, by 9 p.m. sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu she will have arrived at school before 7 a.m. She sebagai subjek plus will plus have sebagai to be, and arrived sebagai verb 3, at school sebagai objek, and before sebagai keterangan pelengkap waktu. Nah, contoh lainnya yaitu they will have completed the project by next week. So, they sebagai subjek plus will yang artinya akan plus have sebagai to be, and completed sebagai verb 3, and project sebagai objek, by next week sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita pindah untuk kalimat negatif. Nah, untuk rumusnya yaitu subject plus will not have plus verb 3. Nah, jadi subject plus will plus not plus have plus verb 3. Nah, sekarang kita ke contoh sentence-nya yaitu I will not have finished my homework by 9 p.m. So, I sebagai subjek plus will yang artinya akan, and plus not plus have sebagai to be, and finished sebagai verb 3, my homework sebagai objek, by 9 p.m. sebagai pelengkap keterangan waktu. Oke, sekarang kita pindah ke contoh yang lainnya, yaitu she will not have arrived at school before 7 a.m. She sebagai subjek, and will artinya akan, plus not, have sebagai to be, and arrived sebagai verb ketiga, at school sebagai objek, and before 7 a.m. adalah sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, contoh yang lainnya yaitu they will not have completed the project by next week. They sebagai subjek, and will yang artinya akan, plus not, and have sebagai to be, completed sebagai verb 3, and the project sebagai objek, by next week sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita pindah ke rumus untuk di kalimat tanya ataupun interrogatif. Nah, untuk formulanya yaitu to be plus subject plus have plus verb 3. So, untuk contoh kalimatnya yaitu will you have finished your homework by 9 p.m.? So, will sebagai to be and you sebagai subject plus have and finish sebagai verb 3, homework sebagai objek, and by 9 p.m. sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, kita ke contoh selanjutnya, yaitu will they have completed the project by next week? So, will sebagai to be, they sebagai subjek, plus have, and completed sebagai verb 3, and the project sebagai objek, by next week sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum mengenai tenses ini? Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai future perfect continuous tense.
Apa sih tenses ini? Jadi, tenses ini adalah digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan sudah berlangsung selama periode waktu tertentu sebelum waktu tertentu di masa depan. Jadi, fokusnya adalah durasi kegiatan. Nah, keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam tenses ini yaitu for plus durations. Contohnya, for 2 years, for 5 hours, and since plus time point. Contohnya seperti since 2022 or since morning, and by the time, by next month, or by next year, for a long time. Nah, sekarang kita pindah ke rumus untuk kalimat positifnya. Untuk formulanya yaitu subject plus will have been plus verb ing. Nah, kita menggunakan will have been plus verb ing untuk menunjukkan bagaimana waktu dan aktivitasnya akan sudah terjadi sebelum waktu tertentu di masa depan. Nah, untuk contoh sentence-nya yaitu I will have been studying for 3 hours by 10 p.m. So, I sebagai subject plus will yang artinya akan plus have sebagai to be plus been plus studying sebagai verb ing and for 3 hours by 10 p.m. sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, untuk contoh sentence lainnya yaitu she will have been working here for 5 years by next month. So, she sebagai subject and will have been sebagai to be and working sebagai verb ing and for 5 years sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita pindah untuk rumus di kalimat negatifnya. Untuk formulanya yaitu subject plus will not have been plus verb ing. Nah, sekarang kita pindah ke contoh kalimatnya yaitu I will not have been studying for 3 hours by 10 p.m. So, I sebagai subject plus will plus not have been sebagai to be and studying sebagai verb ing and for 3 hours sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita ke contoh selanjutnya yaitu they will not have been playing football for 2 hours by noon. So, they sebagai subject plus will plus not have been sebagai to be and playing sebagai verb ing and football sebagai objek for 2 hours sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, sekarang kita pindah ke rumus yang akan digunakan untuk kalimat tanya atau interrogatif. Untuk rumusnya yaitu to be plus subject plus have been plus verb ing. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu will you have been studying for 3 hours by 10 p.m.? So, will sebagai to be and you sebagai subject plus have been plus studying sebagai verb ing and for 3 hours sebagai pelengkap keterangan waktu. Nah, untuk contoh lainnya yaitu will she have been working here for 5 years by next month? So, will sebagai to be and she sebagai subject plus have been plus working sebagai verb ing and for 5 years sebagai pelengkap keterangan waktu. Alright, good job everyone. So, don't forget to practice. Karena semakin kalian sering untuk melakukan latihan, semakin mudah untuk kalian paham. Thank you for watching and see you in the next video. See you later. Bye.